Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riga Nurizki Asari dengan NPM 2107 1010273. Kebutuhan pendidikan multikultural di Indonesia. Pengertian pendidikan. Pada dasarnya, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka, kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantoro atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pengertian multikultural. Multikulturalisme atau multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keberagaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai-nilai sistem sosial budaya dan politik yang mereka anut. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural memandang manusia secara luas, bukan hanya sebatas pada sisi rasial, tetapi pendidikan multikultural juga tentang keadilan, kemiskinan, ketertindasan, keterbelakangan minoritas di berbagai sisi sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural selalu menciptakan struktur dan proses di mana setiap budaya dapat berekspresi. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan dan mengajarkan toleransi antar masyarakat untuk menciptakan suatu kesatuan dalam hubungan sosial masyarakat. Mengapa Indonesia perlu pendidikan multikultural? Yang pertama, yaitu memiliki banyak suku dan budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki 34 provinsi dan di setiap provinsinya memiliki suku budaya yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu mempunyai keberagaman agama. Indonesia memiliki 6 keberagaman agama. Yang pertama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk paling tinggi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki jumlah penduduk 200 juta lebih dan menduduki peringkat 4 sebagai negara dengan jumlah penduduk paling tinggi di dunia. Yang keempat ada menghindari pertikaian antar suku, budaya, dan ras. Karena dengan pendidikan multikultural, para masyarakat akan mengerti mengenai keberagaman dan menghindari pertikaian antar suku, budaya, dan ras. Yang kelima ada mengurangi kasus bullying pada anak-anak. Seperti yang kita ketahui di masa sekolah ataupun di masa pertumbuhan, kita sering menemukan kasus bullying pada anak-anak karena perbedaan, seperti mungkin perbedaan agama, perbedaan budaya. Mereka dibully karena mereka berbeda agama ataupun berbeda budaya dari anak-anak lain. Yang keenam, ada mengajarkan generasi penerus bangsa mengenai keberagaman. Ini adalah hal yang penting dari pendidikan multikultural itu tadi, yaitu mengajarkan generasi penerus bangsa mengenai keberagaman. Karena dengan mengajarkan generasi penerus bangsa mengenai keberagaman, kita bisa mengurangi kasus bullying pada anak-anak ini tadi
dan juga menghindari pertikaian antar suku, budaya, dan ras. Yang terakhir, dapat mengurangi kasus perbedaan antar suku, budaya, dan ras di masa depan. Karena dengan kita mengajari para generasi bangsa atau para anak muda zaman sekarang mengenai pendidikan multikultural ataupun mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, tentunya apabila mereka sudah dewasa dan apabila mereka sudah menjadi masyarakat, tentunya mereka dapat menghindari kasus perbedaan antar suku, budaya, dan ras di masa depan karena mereka sudah mengetahui bahwa perbedaan, keberagaman itu adalah suatu hal yang wajar dan suatu hal yang bagus juga untuk dimiliki oleh Indonesia. Dan poin utama dari pendidikan multikultural adalah mempertahankan keberagaman. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah mempertahankan keberagaman. Karena dengan adanya pendidikan multikultural, para generasi penerus bangsa akan memahami bahwa keberagaman bukanlah suatu masalah, melainkan suatu hal yang bagus, karena dengan adanya keberagaman kita bisa lebih mengenal dunia dan pikiran kita jadi lebih terbuka karena kita sering bertemu dengan perbedaan. Ini adalah hal yang sangat penting dan hal utama dari pendidikan multikultural itu tadi, karena seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak suku dan budaya, dan juga memiliki keberagaman agama, di mana kita tidak jarang melihat banyak kasus dari perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, dan bahkan sampai menelan korban jiwa. Inilah kenapa adanya pendidikan multikultural, karena agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Karena dengan kita mengajari para generasi penerus bangsa mengenai keberagaman, mengenai multikultural, mereka akan paham bahwa keberagaman di Indonesia adalah suatu hal yang bagus dan bukan sebuah masalah. Karena dulu saat Indonesia dijajah, kita juga mengabaikan keberagaman ini tadi dan akhirnya kita bisa mengambil kemerdekaan kita dari para penjajah.